beberapa dari mereka itu bukan roh jahat. Mereka hanya penasaran. Dan yang penasaran kadang ingin menarik kita masuk lebih jauh. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Neroris, apa kabar? Atau mungkin yang lebih cocok untuk video kali ini, V-Gates. Gimana kabarnya? Semoga selalu happy, semoga selalu dilindungi, terjauh dari yang seram-seram. Biar asupan seramnya dari Neror aja, karena kita akan selalu punya cerita-cerita terseram di Neror. Malam ini cerita datang dari salah satu Neroris kita yang ada di Jerman. Hai Kanesi dan NCC, aku ingin membagikan pengalaman hororku saat tinggal di sebuah desa kecil di Jerman. Namun mohon izin untuk menyamarkan nama dan emailku, kalian bisa memanggilku Lily. Dan inilah kisahku. Aku juga menambahkan foto ladang dekat rumahku agar ceritanya mudah dibayangkan. Jadi pengalamannya Lily ini terjadi saat dia tinggal di Jerman, dan dekat tempat dia tinggal itu ada sebuah ladang. Nah, Lily dari kecil pas di Indonesia itu memang anak yang ketika tumbuh memiliki sensitivitas yang tinggi sampai sudah diruqyah berkali-kali. Tapi dia nggak kebayang nih bahwa sampai di Jerman aja ternyata dia tetap mendapatkan gangguan-gangguan supranatural, gaib dari alam lain. Jadi langsung aja simak ceritanya Lily. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go. Jadi Lily kita ini guys tinggal di Jerman di sebuah kota kecil yang dikelilingi sama hutan lebat dan ladang yang membentang luas. Coba kalian lihat gambarnya, indah banget ya. Nah, desa kecil ini masih menjaga banget tradisinya dan juga lingkungannya sampai nggak jarang nih untuk ngeliat ada serigala atau rusa yang melintas. Bahkan saat musim migrasi hewan tiba, akses jalan itu ditutup demi keselamatan. Nah, kayak tadi aku bilang, sejak kecil Lily itu memang sedikit sensitif guys terhadap hal-hal yang tidak kasat mata. Bahkan beberapa kali dia sempat diruqyah buat menghilangkan kemampuannya itu. Tapi emang kemampuannya dia ini gak muncul ujuk-ujuk aja. Karena dari sejarah keluarganya juga, konon buyutnya Lily itu memang sudah familiar dengan dunia gaib. Bahkan dipercaya bahwa beliau itu dulu memelihara jin. Jadi gak heran Lily itu dari kecil adalah anak yang sensitif. Dan semua usaha yang dilakukan sama keluarganya biar dia gak mudah terganggu sama hal-hal tak kasat mata, kayaknya gak pernah ada yang berhasil. Dan lama-lama mau gak mau Lily jadi terbiasa dengan keberadaan makhluk gaib di sekitarnya. Jadi kalau sekali-sekali muncul dia tuh gak kaget guys, kayak oh iya emang ada di situ. Nah anyways, suatu hari Lily pindah ke Jerman. Ketika pindah ke Jerman, Lily juga memiliki kebiasaan baru, di mana dia suka jalan-jalan sendirian untuk meredakan penat, menghilangkan pusing, dan senang aja Lily untuk jalan-jalan, ngelihat ladang-ladang yang besar, indah, dipenuhi gandum atau bunga. Sesuatu yang baru mungkin, yang lebih jarang kita temukan di kota-kota besar di Indonesia. Nah, di desanya Lily itu ada satu jalan guys yang sering banget dipakai buat jogging atau bersepeda sama penduduk sekitar. Jalanan ini biasanya sepi, terutama kalau sudah sore mendekati malam. Nah, suatu hari di musim panas, matahari masih terang meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ini normal saat Sommerzeit, musim panas. Nah, Lily yang bosan pada saat itu di rumahnya memutuskan untuk keluar karena masih terang juga. Dengan headset yang terpasang di telinga, musik yang mengalun cukup keras, Lily menikmati waktunya sendiri, berjalan tanpa mendengar apapun di sekitarnya. Perlahan Lily mulai jogging kecil, menikmati semilir angin. Tapi beberapa menit kemudian saat dia lagi berjogging, dari arah berlawanan muncul rombongan orang. Mereka berjalan sambil bercanda-canda, beberapa orang bahkan membawa balon dan permen kapas. Anak-anak kecil di rombongan itu juga melambaikan tangan mereka, kelihatan ceria, tersenyum, ketawa, dan Lily membalas senyuman mereka. Meski pada saat itu Lily juga kebingungan, kok malam-malam jalanan yang biasanya sepi ini malah rame. Oh, pasti ada festival atau pasar di ujung sana, pikir Lily. Lily pun melanjutkan joggingnya, dan setelah berpapasan nih sama rombongan ini, baru Lily sadar bahwa ada sesuatu yang janggal. Rombongan yang barusan lewat itu mengenakan jaket tebal, seakan musim dingin itu belum berakhir. Padahal ini Sommerzeit, musim panas. Lily aja cuma pakai kaos tipis karena udaranya cukup hangat. Tapi Lily berusaha untuk mengabaikan mereka. Mungkin aja kan, mereka baru aja datang dari tempat yang lebih dingin. Lily mencoba menghibur diri. Baru aja mikir gitu, tiba-tiba ada satu sosok di depan Lily yang membuat dia terpaku. Seorang perempuan, kelihatannya kayak dari rombongan yang barusan, mengenakan dress tertutup, jaket tebal, dan membawa balon pink besar. Tatapannya dingin, bahkan bisa dibilang sinis. Lily pun melanjutkan langkahnya.
Tapi pas mereka papasan, Lily ngelewatin dia, bulu kuduknya semua berdiri. Dan di hatinya ada perasaan super gak nyaman. Hal ini membuat Lily otomatis menengok ke belakang. Pas Lily nengok untuk melihat perempuan itu lagi, malah Lily sadar bahwa di belakangnya sama sekali tidak ada orang. Gak ada rombongan yang tadi, gak ada anak-anak yang ceria tadi, gak ada perempuan berjaket tebal tadi. Bahkan balon pink besar yang dibawanya tidak terlihat sedikit pun. Padahal jalan yang baru ditempuh Lily adalah jalanan ladang lurus tanpa belokan. Setidaknya kalau mereka jalannya cepet banget, Lily masih bisa ngelihat mereka di kejauhan. Tapi ini sama sekali tidak ada orang. Lily merasa seakan darahnya membeku. Suara musik di headsetnya terasa jauh, teredam oleh detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang. Setelah melalui hal super creepy itu, Lily mencoba untuk kembali fokus. Dengan langkah yang cepat, bahkan hampir setengah berlari, Lily menuju ujung jalan. Setibanya di sana, dia melihat ada sebuah bus yang kebetulan lagi berhenti. Tanpa berpikir panjang, dia langsung masuk ke dalam bus itu. Masih dengan ngos-ngosan, masih deg-degan, masih dengan tangannya bergetar, dan keringat dingin yang mengalir di pelipisnya. Ketika bus mulai bergerak perlahan, Lily melirik keluar jendela. Jalanan ladang masih kosong. Gak ada festival, pasar, bener-bener sunyi senyap. Dengan semua keanehan yang dialami malam itu, Lily berjanji guys bahwa dia tidak akan pernah lagi mau melewati jalan ladang itu sendirian. Karena sampai hari ini dia juga gak tahu apa atau siapa yang papasan sama dia malam itu. Keesokan harinya guys, Lily berusaha untuk melupakan nih pengalaman dia tadi malam di ladang. Dia mencoba mencari alasan-alasan paling rasional. Mungkin aja dia terlalu lelah, mungkin imajinasinya yang kelewat liar. Tapi karena kepikiran terus, Lily akhirnya memutuskan untuk ketemu sama teman-temannya di taman kota. Siang itu Lily menunggu bus di stasiun kecil yang sepi. Dan siang itu angin musim panas berhembus hangat. Sebenarnya nyaman, tapi entah kenapa Lily masih gelisah. Lily duduk dan dekatnya ada seorang ibu-ibu yang juga lagi duduk. Ibu itu terlihat agak tua dengan rambut sedikit beruban, tapi rambutnya disanggul dengan rapi. Di sebelah sang ibu ada seekor anjing besar, bulunya hitam legam dan matanya menatap tajam ke arah Lily. Bukan tatapan anjing yang playful yang ingin bermain, tapi lebih ke anjing yang aware dan sedang mengamati. Ibu itu tersenyum lembut. Mungkin karena ngelihat Lily agak tegang ya ngelihat anjing yang parasnya galak. Terus si ibu tua ini sambil tersenyum menyapa Lily dalam bahasa Jerman. Suaranya tenang tapi sedikit dalam. Dia bilang, "Kamu bisa melihat mereka juga ya?" Lily terdiam, kaget, bingung mau merespon apa. Dia pikir dia salah dengar. Jadi dia cuma tertawa kecil, mencoba untuk mengabaikan tiba-tiba ada rasa dingin di pundaknya. Karena si Lily gak ngomong apa-apa, si ibu melanjutkan, "Jangan khawatir, aku juga bisa lihat kok pelindungmu. Mereka sepertinya punya niat baik dan gak mengganggu penghuni di daerah ini." Mendengar itu, Lily lebih kaget lagi guys. Napasnya kayak ketahan di tenggorokan. Karena kata-katanya si ibu itu terlalu spesifik, terlalu akurat. Jantungnya Lily berdegup lebih kencang. Anda siapa?" Akhirnya Lily bertanya. Suaranya agak gemeter. Ibu itu hanya tersenyum lembut, matanya redup tapi hangat. Terus dia bilang, "Ich bin eine Hexe." Saya penyihir, jawabnya pelan. Sebelum Lily bisa memproses situasi yang barusan terjadi atau informasi yang baru aja dia terima, tiba-tiba busnya datang. Dan dengan terburu-buru dia pamit sama si ibu. Dia naik ke bus, dia duduk di tempatnya, terus dia melihat keluar lagi ke arah bus stop. Dan yang dia lihat katanya membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Dari kursinya, Lily bisa melihat anjing yang duduk di sebelah ibu itu adalah anjing berkepala 3. Dan ada asap gelap tipis yang melayang di sekitarnya, meliuk pelan. Lily mencoba untuk ngelihat penumpang-penumpang lain di dalam bus itu, yang tentunya juga melihat ke arah bus stop. Tapi sepertinya orang-orang lain tidak melihat apa yang Lily lihat, karena mereka biasa aja ngelihat anjing kepala 3 guys, kayak Fluffy di Harry Potter. Lily langsung menutup matanya, dan ketika dia buka matanya lagi, busnya sudah melaju, menjauh dari halte bus, dan sang ibu beserta anjingnya hilang dari pandangan. Lily berusaha untuk melupakan nih pertemuannya dengan si ibu hexe tadi, dan akhirnya dia sampai di taman kota. Taman ini berada di tengah hutan kota, dan untuk mencapainya harus melewati jalan setapak sekitar 500 meter dari jalan raya. Dan ternyata teman-temannya Lily udah nunggu nih guys di satu spot dengan peralatan barbecue. Dan dari kejauhan Lily bisa melihat mereka bercanda, ketawa-ketawa, menikmati suasana. Akhirnya Lily menuju mereka. Tapi di jalan setapak 500 meter itu memang tidak ada penerangan. Hanya cahaya lampu dari dekat jalan dan juga senter dari handphonenya Lily. Malam pun semakin larut, tapi karena matahari musim panas itu baru tenggelam sekitar jam 12 malam, Lily sama teman-temannya itu masih hangout sampai jam 2 pagi.
Nah, sekitar jam 3 mereka berkemas, berjalan keluar taman. Dan Lily mengikuti salah satu temennya yang jalan duluan di depannya sambil menggunakan handphonenya sebagai senter. Meski matanya sudah setengah mengantuk, tapi langkahnya tetap mengikuti si teman. Dan kayak pas datang tadi, hutannya sunyi, hanya ada suara angin di antara pepohonan. Tapi ketika Lily sampai di tikungan terakhir nih guys, sebelum ke jalan raya, tiba-tiba dia baru sadar, loh, temennya yang tadi di depan, leading the way, menuntun jalan, itu tiba-tiba gak ada. Hilang gitu aja tanpa suara. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba HP-nya Lily, senternya mati. Meninggalkan Lily tiba-tiba di kegelapan, di tengah hutan. Lily otomatis mencoba untuk manggil-manggil temennya. Hans, Hans, tapi gak ada jawaban. Tanpa pikir panjang, Lily langsung berlari guys ke arah jalan raya. Menembus kegelapan sambil ngos-ngosan. Dia lari terus berlari sampai menuju halte. Dadanya naik turun, menahan panik. Dan saat itulah tiba-tiba handphonenya nyala, berdering. Dia ambil handphonenya dan ternyata guys, itu telepon dari Hans. Diangkatlah telepon itu sama Lily. Sebelum dia bisa nanya Hans, "Loh Hans, tadi kamu hilang kemana? Kok kamu ninggalin aku?" Hans sudah duluan nanya, "Hei, kamu di mana? Kami semua masih di taman loh, nyariin kamu." Lily langsung terdiam, mencoba mencerna perkataan Hans. "Loh, tadi kan aku ngikutin kamu." Masih dengan ngos-ngosan, Hans bilang, "Enggak, kami bahkan gak ngeliat kamu keluar. Tadi kamu emang kemana?" Lily gak bisa menjawab. Dia berusaha untuk mengatur nafas, melirik ke jalan setapak yang barusan ternyata dia lalui guys sepanjang itu. Sendirian, jalurnya terlihat kosong, sepi, dan gak ada tanda-tanda siapapun. Malam itu, Lily udah terlalu lelah, capek untuk mikirin sebenarnya apa yang terjadi. Akhirnya dia menunggu di halte, nungguin teman-temannya datang, dan ketika mereka muncul, wajah mereka semua bingung. Tapi Lily cuma bisa menggeleng. Dia gak mau bahas apa yang terjadi. Akhirnya Lily pulang, dan setibanya di rumah, dia langsung membersihkan diri lah guys. Sebagai anak yang emang sensitif dari kecil, pasti dia udah ngerasa juga kan bahwa yang terjadi barusan adalah sebuah fenomena mistis. Dia membersihkan diri, nyalain lampu kamar, dan beribadah untuk menenangkan hati. Dalam doanya, Lily merenung, apakah mungkin makhluk-makhluk itu hanya ingin memberi dia peringatan? Mungkin mereka mau bilang sama Lily bahwa malam hari itu bukan waktunya manusia berkeliaran. Apalagi di tempat-tempat sunyi, kayak ladang atau hutan. Dan malam itu Lily tidur dengan lampu yang menyala. Dari refleksinya pada malam itu, Lily jadi lebih berhati-hati juga. Karena kini dia tahu bahwa dia bukanlah satu-satu yang mengamati. Tapi masih banyak pertanyaan di benaknya Lily. Kayak pertemuan dengan orang-orang berjaket tebal di ladang, ibu penyihir dengan anjing kepala 3, atau sosok teman-temannya yang tiba-tiba hilang di hutan kota. Apakah mungkin Lily tuh gak sengaja sempat masuk ke dimensi-dimensi lain? Tapi semuanya terlalu nyata untuk dibilang imajinasi atau mimpi. Tapi juga terlalu ganjil untuk dinalar. Setiap mengingatnya, Lily deg-degan lagi. Gimana kalau next time terjadi lagi dan dia gak sadar? Akhirnya setelah malam di hutan kota itu, Lily jadi menghindari tempat-tempat sunyi, bahkan kalau matahari pun masih terang. Nah, tapi beberapa hari setelah insiden di taman, Lily terpaksa lagi harus melewati si ladang yang di awal karena harus mengunjungi seorang kenalan di desa sebelah. Dan satu-satunya jalan yang ngelewatin si ladang itu. Tapi kali ini dia memilih untuk berangkat lebih awal ketika matahari itu masih tinggi. Tetap aja ngelewatin ladang itu lagi, Lily masih merinding. Ladangnya sebenarnya kelihatan kayak biasa aja, ladang gandum, hamparan gandum yang tertepa angin. Tapi entah kenapa Lily jalan di situ ngerasa kayak dia diamati sama seseorang. Seperti ada mata-mata tak kasat yang mengintai dari hamparan gandum. Lily berjalan dengan kencang, tiba-tiba langkahnya terhenti. Karena tiba-tiba di depannya ada balon warna pink terikat pada batang ilalang dan berayun pelan ditiup angin. Jantung Lily langsung berdegup lagi. Dia ingat sama anak-anak yang melambai dan ibu yang berjaket tebal. Lily semakin mempercepat langkahnya, bahkan hampir berlari, sampai akhirnya keluar dari jalur ladang itu dengan nafas yang memburu. Dia ketemu sama kenalannya, dan setelah itu, dia juga buru-buru pulang. Dan saking tegangnya, sampai rumah dia langsung berbaring di kamarnya guys. Setelah kejadian itu, pas berbaring itu dia mikir, kata-kata dari si ibu penyihir yang bilang bahwa dia juga ngelihat pelindungnya Lily. Kalau misalkan emang Lily punya pelindung, kenapa dia terus mengalami kejadian-kejadian gak masuk nalar ini? Apa jangan-jangan ini adalah gangguan dari pelindungnya untuk memberikan peringatan bahwa memang ada tempat-tempat yang gak perlu didatangi, tempat-tempat yang berbahaya, terutama ketika sudah gelap, waktunya istirahat. Beberapa minggu berlalu, walaupun masih di kepalanya, Lily mencoba untuk menjalani hari-harinya seperti biasa. Ya walaupun perasaan was-was itu nggak langsung hilang gitu aja. Setiap melangkah keluar ketika matahari mulai turun, Lily akan ngeliat kemana-mana guys. Melirik ke arah bayangan yang memanjang di jalan. Kadang dia melihat ada sesuatu di ujung matanya, sosok hitam yang berdiri diam. Tapi setiap dia menolehkan wajahnya,
sosok itu hilang. Suatu sore Lily bahkan memutuskan untuk pergi ke gereja tua di desa. Walaupun Lily muslim, bukan untuk apa-apa, hanya untuk menenangkan diri. Dia datang ke gereja itu yang bangunannya sunyi. Hanya ada lilin-lilin yang menyala redup. Dia duduk di salah satu bangku di belakang, menghela nafas panjang. Dan ketika sudah merasa lebih tenang, Lily mau pergi. Tiba-tiba ada seorang pria tua datang ke dia. Kayaknya pria ini adalah penjaga gereja. Wajahnya sudah keriput tapi matanya tajam. Dia bilang, "Kamu yang sering lewat ladang itu kan?" Tanya pria itu tiba-tiba. Aksen Jerman yang kental. Lily mengangguk pelan. Terus pria tua ini bilang lagi, "Jangan sering-sering lewat sana sendirian, apalagi saat senja." Dengan suara seraknya dia menjelaskan, batas antara dunia kita dan mereka itu semakin tipis di waktu-waktu seperti itu. Lily terdiam, tenggorokannya kering. Pria tua itu memandang lurus ke arah Lily seakan bisa baca pikirannya Lily. Terus bilang, beberapa dari mereka itu bukan roh jahat, tapi tidak semua bersahabat. Mereka hanya penasaran. Dan yang penasaran itu kadang ingin menarik kita masuk lebih jauh. Pria itu kemudian beranjak meninggalkan Lily. Kata-katanya menghantui Lily sepanjang perjalanan pulang. Lily ingat sama semua sosok yang dia temui di waktu-waktu senja menjelang malam. Apakah mereka hanya ingin menunjukkan diri atau menyesatkan Lily? Yang pasti sejak saat itu Lily memegang teguh guys, bahwa dia tidak akan berjalan sendirian melewati ladang atau hutan di saat senja menjelang malam. Dan di malam-malam setelah itu, ketika angin musim panas berhembus dari arah ladang, terkadang Lily bisa mendengar ada suara-suara pelan yang hampir berbisik, seperti tawa anak-anak, langkah-langkah ringan, dan Lily akan hanya memejamkan matanya, menghela nafas panjang, dan berdoa karena mungkin mereka masih menunggu. Itulah tadi pengalaman neurologis kita Lily di Jerman. Ini kalau misalkan di Indonesia, setahu aku adalah masa-masa sendekala guys. Sendekala. Ngomongnya apa? Sendekala. Transisi antara sore ke malam. Yang memang dipercaya di Indonesia juga sebagai masa-masa dengan korden tipis antara alam kita dan alam mereka yang tak kasat mata. Makanya orang dulu selalu melarang anak-anaknya untuk tidur di jam-jam segitu. Dan kalau misalkan kalian pernah guys tertidur di sore hari dan bangun setelah gelap, itu biasanya kalian terbangun dengan perasaan yang gak enak banget. Mungkin penjelasan logisnya adalah kita kaget mungkin. Tertidur masih saat terang, bangun sudah gelap. Saat kita nggak tahu udah berapa jam yang berlalu. Dan itu melawan insting kita yang biasanya tidur di gelap, bangun di terang. Tapi nggak tahu apakah ada yang punya penjelasan ilmiahnya. Tapi ya udah ada kepercayaan lama bahwa jam-jam segitu adalah masa-masa sensitif. Peralihan dari sore ke malam. Kalau di daerah kalian namanya apa guys? Coba komen di bawah. Apakah ada yang punya pengalaman serupa sama Lily? Atau pengalaman horor yang gak kalah mengerikan? Boleh banget dikirim ke requestnasi@gmail.com buat kita bacakan next time. Jadi make sure kalian subscribe ke channel ini, karena aku gak sabar untuk bacain lebih banyak pengalaman horor kalian bareng Neroris. Bye bye, see you next time. Zwei, drei. Anfangan bitte. Nah, suatu hari di musim panas, matahari masih terang walaupun terendam oleh detak jantungnya yang diangkatlah Wie geht's everyone? Wie geht's Yorobun? Campur-campur.